Keputusan sensasional. Timnas Indonesia pilih Surabaya untuk laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengapa ini bisa terjadi? Insiden mengejutkan. Shin Tae-yong belum perpanjang kontrak setelah proposal dikirim 2 pekan lalu. Apa yang terjadi di balik layar? Di luar dugaan. Ini alasan dibalik keputusan kontroversial PSSI untuk kirim skuad U-20 ke Piala AFF. Detailnya bikin merinding. Bikin geger. Bursa transfer Liga 1 gagal menggemparkan. Mengapa pemain-pemain timnas enggan abroad? Krisis penerus Asnawi Arhan Marcelino memuncak. Heboh. Nova Arianto ungkap alasan mengapa The Next Pratama Arhan dipuja sebagai bintang masa depan Timnas Indonesia U16. Rahasia sensasional. Singapura U16 tumbang telak oleh Timnas Indonesia. Erick Thohir minta Garuda Asia tetap lapar. Apa yang terjadi selanjutnya? Transfer sensasional. Oleh Romeni, calon bintang muda Timnas Indonesia, dikejar 4 klub Eredivisie. Siapa yang bakal mendapatkannya? Ini buktinya. Matteo Baker dari Timnas Indonesia U16 tampil sangat tenang siap promosi ke tim senior. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dulu supaya tak ketinggalan info terbaru dari tim nasional Indonesia. Keputusan sensasional. Timnas Indonesia pilih Surabaya untuk laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengapa ini bisa terjadi? Ketua PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Timnas Indonesia akan bermain di Surabaya, Jawa Timur untuk pertandingan kandang pertama dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk match day pertama atau kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 5 atau 10 September 2024. Saat ini Timnas Indonesia masih menunggu hasil undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 27 Juni 2024. Jadwal pertandingan putaran ketiga ini baru akan disusun oleh AFC setelah pengundian tersebut. Erick Thohir menjelaskan bahwa Timnas Indonesia tidak dapat menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno pada bulan September 2024 karena kedatangan Paus Fransiskus. Paus akan mengunjungi Indonesia pada tanggal 3 hingga 6 September 2024. Timnas Indonesia akan bermain di Surabaya karena pada bulan September 2024 akan ada tamu negara dan tokoh dunia yang kedatangannya harus kita apresiasi, ujar Erick Thohir. Namun Timnas Indonesia hanya akan bermain sekali di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya. Setelah itu skuad Garuda akan kembali ke GBK untuk pertandingan kandang selanjutnya dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada bulan Oktober dan November 2024 untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan kembali ke GBK, tutur Erick Thohir. Saya berharap kualitas rumput GBK harus dipertanggungjawabkan. Jika kita melihat standar Euro 2024, rumputnya bagus. GBK juga harus sekelas itu, tegas Erick Thohir. Insiden mengejutkan. Shin Tae-yong belum perpanjang kontrak setelah proposal dikirim 2 pekan lalu. Apa yang terjadi di balik layar? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa federasi telah menawarkan perpanjangan kontrak 3 tahun kepada pelatih Shin Tae-yong. Erick Thohir sudah menyerahkan perjanjian baru kepada Shin Tae-yong sejak 2 pekan yang lalu. Namun hingga saat ini pelatih asal Korea Selatan tersebut belum menandatangani kontraknya. Saat ini Shin Tae-yong sedang berada di Korea Selatan. Pelatih berusia 53 tahun itu kembali ke kampung halamannya pada 14 Juni 2024 setelah memimpin Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir menjelaskan bahwa Shin Tae-yong sempat sakit dan harus dirawat di rumah sakit sehingga belum dapat menandatangani perpanjangan kontrak.
Kami sudah memberikan kontrak final kepada Shin Tae-yong sejak 2 pekan lalu, tetapi sekarang beliau sedang beristirahat, ujar Erick Thohir. Kemarin Shin Tae-yong menjalani perawatan kesehatan di rumah sakit. Jadi kami masih menunggu pemulihannya, jelas Erick Thohir. Karena Shin Tae-yong masih dalam proses pemulihan, Erick Thohir berencana menghadiri undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni 2024 sendirian. Pada 27 Juni 2024, ketika undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong tidak akan mendampingi saya, kata Erick Thohir. Saya akan pergi sendiri karena beliau masih dalam pemulihan. Jadi untuk kontrak kami akan menunggu. Tidak mungkin saya mengejar-ngejar kontrak orang yang sedang dalam perawatan, jelas Erick Thohir. Timnas Indonesia kemungkinan akan berada di pot terakhir, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, karena peringkat FIFA mereka lebih rendah dibandingkan peserta lainnya. Di luar dugaan, ini alasan dibalik keputusan kontroversial PSSI untuk kirim skuad U20 ke Piala AFF 2024. Detailnya bikin merinding. Timnas Indonesia berpeluang mengirim tim lapis kedua untuk mengikuti Piala AFF ASEAN Cup 2024 mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa kejuaraan antar negara di Asia Tenggara tersebut bukan lagi prioritas bagi skuad Garuda. Erick Thohir bahkan membuka kemungkinan untuk memainkan tim U20 yang dilatih oleh Indra Syafri dalam ajang AFF berikutnya. Kami akan memberikan kesempatan regenerasi untuk timnas kita di Piala AFF tahun 2024. Mungkin nanti bisa dilihat seperti apa. Bisa jadi kami memainkan timnas U20 sekaligus sebagai persiapan untuk SEA Games dan ajang lainnya, kata Erick Thohir dalam jumpa pers. Erick Thohir juga tidak khawatir jika tim pesaing di AFF menurunkan skuad terbaik mereka. Menurutnya bukan saatnya lagi bagi pemain muda yang sudah bermain di level senior untuk turun kasta membela tim kelompok usia di ajang AFF. Jika negara lain di AFF menurunkan tim seniornya, itu tidak masalah. Tim senior kita pun mayoritas pemainnya di bawah 25 tahun. Pemain seperti Marcelino Ferdinand dan lainnya yang biasa bermain di timnas senior tidak akan kami tarik ke bawah lagi, ujar Erick Thohir. Mereka akan tetap bermain di level atas karena kami ingin mendorong semakin banyak talenta yang ditargetkan. Jika bisa ada 150 talenta, itu yang kami ingin dorong. Biarkan pemain yang sudah baik tetap bermain di level senior, tegas Erick Thohir. Dengan mendorong regenerasi timnas Indonesia di ajang AFF, Erick berharap bintang-bintang baru akan bermunculan. Jadi kita harus berani kalah menang dalam sepak bola adalah hal biasa, tapi jika kita terus kalah juga tidak bagus. Jangan terlalu banyak perubahan drastis agar pembinaan di level bawah tidak terganggu dan bintang-bintang baru bisa muncul, pungkas Erick Thohir. Bikin geger, bursa transfer Liga 1 gagal menggemparkan. Mengapa pemain-pemain timnas enggan abroad? Krisis penerus Asnawi Arhan Marcelino memuncak. Belum ada pemain timnas Indonesia yang mencoba berkarir di luar negeri, sementara Yaakob Sayuri dan Malik Rizaldi memilih bertahan di Liga 1. Sejauh ini, bursa transfer Liga 1 hanya diisi dengan perpindahan pemain antar klub dalam negeri. Padahal Shin Tae-yong akhir-akhir ini memprioritaskan pemain yang bermain di luar negeri untuk membela timnas Indonesia. Dari 16 pemain yang tampil saat Indonesia mengalahkan Filipina pekan lalu, 12 diantaranya berkarir di luar negeri. Hanya ada 4 pemain dari Liga 1 di laga tersebut, dengan 2 diantaranya hanya sebagai pengganti. Ini menunjukkan bahwa persaingan di timnas Indonesia semakin ketat, dan Coach Shin lebih memilih pemain yang memiliki pengalaman internasional. Setelah pertandingan melawan Filipina, 2 pemain tim nasional pindah klub di Liga 1, yaitu Yaakob Sayuri dan Malik Rizaldi. Yaakob Sayuri meninggalkan PSM Makassar ke Malut United. Malik Rizaldi yang merupakan top scorer pemain lokal di Liga 1 dengan 13 gol untuk Madura United juga pindah klub.
Pada usia 27 tahun, Malik berada di puncak karirnya dan mendapatkan caps pertama di timnas Indonesia saat melawan Tanzania. Setelah tugas internasional selesai, Malik pindah ke Persebaya Surabaya. Untuk sementara tidak ada pemain timnas Indonesia dari Liga 1 yang mencoba berkarir di luar negeri. Padahal pemain seperti Rizky Ridho atau Hernando Ari berada di usia yang tepat untuk menjajal kompetisi asing. Arkan Fikri juga disebut-sebut diminati klub Thailand. Dalam skuad timnas terbaru hanya ada 3 pemain jebolan Liga 1 yang sekarang bermain di luar negeri, yakni Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand. Egy Maulana Fikri sempat bermain di Eropa, tetapi kini kembali ke Indonesia. Jika Indonesia ingin memiliki skuad yang kuat untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, para pemainnya harus berani keluar dari zona nyaman dan mencoba berkarier di liga yang lebih kompetitif. Heboh, Nova Arianto ungkap alasan mengapa The Next Pratama Arhan dipuja sebagai bintang masa depan Timnas Indonesia U16. Pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto, merasa senang dengan kemampuan lemparan jarak jauh Fabio Aska Irawan yang berhasil mencetak gol dalam pertandingan melawan Singapura pada laga pertama grup A Piala AFF U16 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Jumat malam kemarin. Timnas Indonesia U16 memimpin dengan gol sundulan dari Muhammad Mirza pada menit ke-39. Gol ini dimulai dari lemparan jarak jauh yang dilakukan oleh Fabio Aska Irawan, pemain bernomor punggung 14 dari Persija Jakarta U16. Lemparan jauh Fabio mengingatkan banyak orang pada Pratama Arhan dari timnas senior karena mampu mencapai kotak penalti. Bola tersebut berhasil disambut oleh Muhammad Mirza yang sudah menunggu di depan gawang sehingga timnas Indonesia U16 unggul atas Singapura. Nova Arianto menjelaskan bagaimana Fabio ditemukan memiliki kemampuan khusus ini. Tim pelatih melihat potensi besar dari pemain asal Kabupaten Tulang Bawang, Lampung ini saat pemantauan pertandingan Elite Pro Akademi Persija Jakarta di Sawangan. Kami menemukan Fabio saat pertandingan EPA Persija Jakarta di Sawangan. Kami sudah melihat bahwa Fabio memiliki kemampuan lemparan ke dalam yang sangat jauh, kata Coach Nova Arianto. Kami mencoba mempersiapkan dan memaksimalkan kemampuan Fabio dalam latihan sehari sebelum pertandingan, jelas Coach Nova. Pelatih berusia 44 tahun ini merasa senang karena kemampuan lemparan jarak jauh Fabio membantu timnas Indonesia U16 memecah kebuntuan, terutama karena timnya sempat kesulitan mencetak gol di awal pertandingan. Nova Arianto berharap Fabio bisa menjadi penerus Pratama Arhan yang sudah menjadi bagian penting dari timnas Indonesia U16. Dia juga ingin agar Fabio tidak cepat puas dan terus berkembang hingga ke level senior. Saya bersyukur gol pertama kami dalam pertandingan ini tercipta dari lemparan jarak jauh Fabio. Harapannya kita bisa mendapatkan pemain seperti Arhan lagi untuk timnas Indonesia dan semoga Fabio bisa terus berkembang, tegas Coach Nova. Rahasia sensasional, Singapura U16 tumbang telak oleh timnas Indonesia. Erick Thohir minta Garuda Asia tetap lapar. Apa yang terjadi selanjutnya? Timnas Indonesia U16 menunjukkan penampilan luar biasa saat mengalahkan Singapura U16 dengan skor 3-0 pada laga perdana grup A Piala AFF U16 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap skuad asuhan Nova Arianto tidak cepat puas dengan hasil tersebut. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Manahan Solo, timnas Indonesia U16 tampil percaya diri dan mendominasi pertandingan. Gol-gol untuk timnas Indonesia U16 dicetak oleh Muhammad Mirza menit ke-39, Vandra Florasta menit ke-59 penalti, dan Fadli Alberto menit ke-86. Kemenangan ini membawa timnas Indonesia U16 ke puncak klasemen grup A Piala AFF U16 2024. Setelah pertandingan, Erick Thohir tidak ingin membebani tim dengan target yang terlalu tinggi. Mantan Presiden Inter Milan tersebut menyatakan bahwa timnas Indonesia U16 harus terus berkembang dan bersiap menghadapi tim kuat lainnya.
memang tidak mudah. Target awal adalah lolos grup dulu, terutama karena di grup B ada Vietnam, Thailand, dan Australia, kata Erik dikutip dari laman resmi PSSI. Saat ini Timnas Indonesia U16 berstatus sebagai juara bertahan Piala AFF U16. Namun Erik tidak ingin Garuda Muda menganggap remeh turnamen ini, apalagi mereka juga sedang dipersiapkan untuk Piala Dunia U17 2025. Jika bisa juara, maka mereka tidak hanya mengulang prestasi sebelumnya, tapi juga menjadi tumpuan untuk lolos ke Piala Dunia U17 tahun depan di Qatar, ujar Erik. Tahun lalu Timnas kita lolos ke Piala Dunia khusus talenta muda karena menjadi tuan rumah. Kali ini mereka harus bisa merebut tiket dengan persiapan yang cukup. Mereka punya momentum untuk mewujudkan hal itu, pungkas Erik. Transfer sensasional. Oleh Romagnoli, calon bintang muda Timnas Indonesia dikejar 4 klub Eredivisie. Siapa yang bakal mendapatkannya? Calon penyerang Timnas Indonesia Oleh Romagnoli dikabarkan tengah diminati oleh 4 klub Eredivisie Bekanda. Salah satu klub yang tertarik adalah Fortuna Sittard, mantan klub Ragnar Oratmangoen. Saat ini Oleh Romagnoli masih berstatus sebagai pemain FC Utrecht, klub yang berlaga di divisi utama Liga Belanda. Romagnoli bergabung dengan FC Utrecht pada musim panas 2023 dan memiliki kontrak hingga tahun 2026. Pada musim perdananya di Eredivisie 2023-24, Romagnoli bermain dalam 15 pertandingan untuk FC Utrecht. Meskipun posisinya asli adalah penyerang, dia lebih sering dimainkan sebagai winger. Namun, cedera yang dialaminya di akhir musim sedikit menghambat penampilannya. Meskipun demikian, akun Instagram @footballindonesia melaporkan bahwa ada 4 klub Eredivisie yang tertarik merekrut Romagnoli pada bursa transfer musim panas 2024. Klub-klub tersebut adalah Fortuna Sittard, PEC Zwolle, NAC Breda, dan SC Heerenveen. Menariknya, FC Utrecht diperkirakan tidak akan melepaskan Romagnoli. Selain karena kontraknya yang masih panjang hingga 2026, Utrecht masih membutuhkan pemain keturunan Indonesia ini. Fortuna Sittard, PEC Zwolle, NAC Breda, dan SC Heerenveen ingin merekrut Oleh Romagnoli. Tetapi Utrecht tidak ingin menjual atau meminjamkannya sekarang, bunyi pernyataan akun Instagram @footballindonesia. Fortuna Sittard dan SC Heerenveen adalah klub yang cukup dikenal oleh pencinta sepak bola di Indonesia. Fortuna Sittard adalah tim yang dibela Ragnar pada musim lalu, sementara SC Heerenveen pernah menjadi klub Tom Haye dan Nathan Chuaon. Diharapkan Oleh Romagnoli bisa menyusul pemain keturunan lainnya yang sudah dinaturalisasi. Kehadiran Romagnoli sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini depan Timnas Indonesia yang saat ini sedang mencari striker baru untuk mempertajam serangan. Ini buktinya. Matteo Baker dari Timnas Indonesia U16 tampil sangat tenang siap promosi ke tim senior. Pemain Timnas Indonesia U16 Matteo Baker menjadi sorotan saat membantu timnya mengalahkan Timnas Singapura U16 pada laga pertama grup A Piala AFF U16 2024. Matteo Baker tampil impresif ketika dipercaya sebagai starter memainkan peran penting dalam kemenangan perdana Timnas Indonesia U16. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan Jumat malam waktu Indonesia Barat, Matteo Baker bermain sebagai bek kiri. Ia berkolaborasi dengan Iputu Panji Apriawan dan Raihan Apriansyah yang mengisi posisi bek tengah, sementara posisi bek kanan ditempati oleh Fabio Aska Irawan. Sepanjang pertandingan, Matteo Baker berhasil menghentikan berbagai serangan yang dilancarkan oleh Timnas Singapura U16 melalui sisi kanan penyerangan mereka yang merupakan sisi kiri pertahanan Timnas Indonesia U16. Matteo Baker tidak ragu berduel dengan pemain lawan dan menunjukkan ketenangan saat menguasai bola sehingga jarang kehilangan bola saat melepaskannya. Sebagai informasi, Matteo Baker adalah salah satu dari sedikit pemain Timnas Indonesia U16 yang bermain di luar negeri. Saat ini ia bermain untuk Melbourne City Club di kejuaraan nasional Australia. Matteo Baker mendapatkan banyak pujian karena kemampuan bermainnya yang serba bisa.
Ia mampu bermain baik sebagai bek tengah, bek kiri, atau gelandang bertahan. Bahkan ada yang menyebut bahwa pemain berusia 16 tahun ini layak untuk dipromosikan ke tim senior meskipun usianya masih sangat muda. Hal ini tentu menjadi modal positif bagi pemain diaspora tersebut. Kisah di balik keputusan kontroversial Shin Tae-yong. 4 penyerang Belanda yang siap dinaturalisasi untuk timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akan menghadapi tantangan dalam memilih penyerang dari Belanda yang bisa dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong hanya bisa memilih beberapa dari mereka untuk menjadi warga negara Indonesia. Timnas Indonesia memiliki misi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dan membutuhkan tambahan pemain berkualitas, terutama di posisi penyerang. Saat ini ada 4 penyerang diaspora yang bisa didekati oleh PSSI untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Mereka adalah Ole Roemeny, Daan Zandbergen, Tim Waterink, dan Mauro Zijlstra. Ole Roemeny mencetak 1 gol di Eredivisie musim ini, namun pada musim sebelumnya, ia mencetak 11 gol di Eredivisie. Tim Waterink dengan tinggi badan 193 cm mencetak 15 gol di Liga 3 Belanda musim ini. Sedangkan Mauro Zijlstra yang sudah menyatakan kesiapan untuk memperkuat timnas Indonesia adalah runner-up top skor di Liga Belanda U21 musim ini. Daan Zandbergen mencetak 5 gol dan 6 assist bersama Sparta Rotterdam U21 di Liga 3 Belanda. PSSI kabarnya sudah mendekati Ole Roemeny, namun prosesnya masih belum jelas. Jika sulit mendapatkan Ole Roemeny, Shin Tae-yong dan PSSI bisa beralih ke 3 nama lainnya. Yang pasti PSSI harus mendapatkan penyerang yang tangguh sebelum timnas Indonesia tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tanpa penyerang yang kuat, sulit bagi skuad Garuda untuk menembus pertahanan tim kuat Asia. Selain penyerang, timnas Indonesia juga membutuhkan pemain di posisi lain. Martin Paes diharapkan segera memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia sebagai penjaga gawang. Selain itu, PSSI juga bisa mendekati pemain seperti Mads Hilgers, Pascal Struijk, Jairo Riedewald, Jayden Oosterwolde, dan Milian Manhoef untuk memperkuat skuad.